Saya cek nih berita hari ini pun itu semuanya tentang kenaikan harga beras teman-teman. Jadi harga beras naik tak terkendali di Sumbar. Apa penyebabnya? Lalu dan akhirnya pun Pak Jokowi langsung bertindak dan menginfokan untuk segera mempercepat pencairan bantuan ini. Cukup merata teman di daerah Sumatera Utara, lalu daerah Banten. Semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi dua bantuan yang juga akan dipercepat pencairannya karena dampak dari kenaikan harga. Jadi Pak Jokowi langsung minta agar dua bantuan ini segera dicairkan teman-teman. Jadi buat lengkapnya kita akan bahas dan juga update daerah mana yang akan dicairkan dan jumlahnya, dan juga bagaimanakah update untuk sampai dengan hari ini. Jadi buat semua KPM PKH, kalian wajib tahu bantuan ini dan juga update informasinya. Dan seperti biasa, buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, prakerja, dan juga bantuan perintah lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah. Bagaimanakah update kalian? Apakah kalian juga dapat bantuan beras, tapi juga bantuan telur dan ayam? Please komen di bawah. Jadi buat yang sudah like, subscribe, dan juga komen, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, sekarang kita update mengenai pencairan bantuan. Maksudnya dua bantuan ini yang dipercepat pencairannya teman karena dampak dari kenaikan harga beras. Saya cek nih berita hari ini pun itu semuanya tentang kenaikan harga beras teman-teman. Jadi harga beras naik tak terkendali di Sumbar. Apa penyebabnya? Lalu harga beras di Cianjur terus naik, sudah sentuh harga 14.000 per kilogram. Jadi ini kenaikan yang dirasakan oleh banyak masyarakat di Indonesia teman-teman. Dan akhirnya pun Pak Jokowi langsung bertindak dan menginfokan untuk Lembaga Pangan Nasional untuk segera mempercepat pencairan bantuan ini. Yang pertama adalah bantuan beras teman-teman ya. Bantuan beras 10 kg yang emang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk dicairkan mulai bulan September ini sampai dengan bulan November. Ini harus dikebut karena jangan sampai dampaknya makin parah. Karena dengan terlambatnya bantuan ini disalurkan, ini pun membuat harga beras itu kian naik teman-teman. Tambah juga dengan El Nino, dan ini pun juga takutnya nanti akan menular ke bahan pokok lain yang juga nanti takutnya akan meningkat. Karena itulah bantuan beras ini segera ingin dipercepat oleh Pak Jokowi agar segera dirasakan oleh teman-teman semua KPM PKH dengan jumlah 21,3 juta penerima teman-teman, seperti itu. Nah, jadi teman ya, infonya teman-teman. Ini teman ya, jadi penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan 2023, pemerintah menggelontorkan bantuan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah melalui program penyaluran cadangan pangan untuk bantuan pangan. Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada kelompok penerima manfaat KPM sesuai data dari Kemensos. Dan ada 21 juta penerima by name by address, lalu juga ada 10 kg bantuan pangan per penerima per manfaat per bulan dan 3 bulan periode pemberian bantuannya. Jadi harusnya teman-teman yang dapat bantuan ini nanti total akan dapat 30 kg dan akan disalurkan setiap bulannya mulai dari bulan September, Oktober, dan juga November. Jadi nanti buat teman-teman nanti akan dapat surat undangan teman-teman dari perangkat desa ataupun dari PT Pos yang juga punya sama. Nanti juga akan diinfokan untuk kapankah penyaluran bantuannya, di mana dan di jam berapa. Jadi buat teman-teman semua yang belum dapat bantuan, mohon bersabar teman, karena harusnya semua KPM PKH BPNT pun itu akan dapat bantuan ini. Tapi memang bertahap dan tidak sekaligus serempak, karena ini pun tetap dilanjutkan teman-teman secara bertahap, ternyata juga daerah, karena pun juga perlu waktu untuk proses pendistribusian bantuannya. Jadi buat teman mohon bersabar. Jadi selain bantuan PKH BPNT tahap 3 dan juga tahap 4, pemerintah juga terus mengkebut untuk pencairan bantuan beras ini untuk menstabilkan harga beras di pasar teman-teman. Jadi maksudnya dengan dipercepat ini, harga beras bisa berangsur menurun teman-teman, dan nanti pun harga bahan pokok lain pun juga tidak ikut naik seperti itu. Kemudian selain bantuan beras teman-teman, ini pun juga nanti pemerintah akan percepat untuk pencairan bantuan daging ayam dan juga telur teman-teman. Ini pun juga sudah direncanakan ya, di mana penyaluran bantuan telur dan daging ayam
Untuk memperkuat program penanganan stunting dan penyerapan produk peternak, pemerintah menyalurkan bantuan pangan telur dan daging kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting KRS. Sasaran menerima adalah 1,4 juta keluarga risiko stunting. Waktunya juga sama ya kayak beras ya, jadi September, Oktober, dan juga November. Kemudian paket penyaluran adalah berupa telur 1 tray atau 10 butir dan daging ayam 1 karkas ayam beku teman-teman. Jadi pastikan kalian jika dapat bantuan telur dari daging ayam ini, pastikan mendapatkan itu 1 tray atau 10 butir dan juga daging ayam 1 ekor karkas atau ayam beku. Jika kurang, kalian bisa tanyakan karena harusnya ini tidak dikurangi untuk bantuannya teman, seperti itu. Dan juga teman untuk penyalurannya ini dia cukup detail teman-teman. Jadi sebaran penerima bantuan telur, daging, dan daging ayam ini cukup merata teman di daerah Sumatera Utara, lalu daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat. Jadi jumlah kabupaten kota pun ini ada total 169 kabupaten kota. Jumlah KRS ada 1.446.089 KRS teman-teman. Jadi ini adalah wilayah yang mendapatkan bantuan pangan, telur, dan juga daging ayam. Jadi tidak di semua daerah, tapi fokus ke daerah yang memang rentan stunting dan memang keluarga-keluarga yang memang sangat perlu bantuan ini teman-teman. Ini pun juga membantu untuk menstabilkan juga harga di daerah tersebut. Dan pastinya pun juga dampaknya ke nasional teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, ini bantuannya adalah untuk membantu juga meningkatkan daya beli masyarakat, lalu juga untuk menstabilkan harga. Jadi jangan sampai harga-harga pokok di pasar itu meningkat terus, dan ini akan diseimbangkan dengan adanya penyaluran bantuan beras untuk warga-warga miskin. Jadi dipersiapkan beras dari pemerintah dan tidak perlu membeli, jadi juga nanti akan menstabilkan harga di pasar teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, ini ya bantuan yang memang sudah dicanangkan dan akan dipercepat lagi. Jadi buat teman-teman yang belum dapat undangannya, mohon bersabar karena ini pun akan segera dipercepat untuk pencairannya teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman, itu sih untuk update mengenai pencairan bantuan beras dan juga bantuan telur, daging ayam untuk semua. Jadi semoga saja teman-teman yang emang layak dapat segera dapat dan juga bisa segera dimanfaatkan teman-teman, seperti itu. Dan juga untuk bantuan lainmu saya akan bahas nanti teman-teman, juga untuk bantuan PKHBNT, di mana informasi bahwa untuk KPM itu wajib mengupdate KK-nya ke yang ke barcode agar nanti bantuannya cair. Saya akan cari info lebih lanjut, dan jika memang sudah clear saya akan bahas di next video untuk semua biar kalian nggak salah paham ataupun juga dapat info yang lebih jelas, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryon Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.